Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 2 November 2024 jam 8.56 atau jam 20.56 ya. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kita akan melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian. 4 saham yang akan kita bahas kali ini adalah SBMA, BES, MCOR, dan PSGO ya. Emiten yang kita bahas ini kita buat yang pertama itu screeningnya dari maksimal satu data ya, data awal yang melebihi atau di luar dari kriteria ya, maksimal satu. Kalau bisa ya tidak ya, ini maksimal satu ya. Kemudian analisa kita ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Kemudian juga tujuan kita adalah dalam berinvestasi itu untuk mendapatkan saham yang kalau bisa ya kita mendapatkannya, kita punya margin of safety atau diskon, kemudian juga ada rentang untuk mendapatkan bagger atau multi bagger. Jadi dalam investasi kita mengharapkan dua hal ya, tentu saja kita berharap dua hal, meskipun nanti pada pelaksanaannya kita belum tahu apa yang terjadi. Paling tidak kita istilahnya kayak dalam sepak bola itu kita bertahan dulu ya, yang penting jangan kebobolan. Habis itu baru kita kalau bisa menyerang ya. Seperti pendapat dari Warren Buffett bahwa yang paling penting itu adalah tidak kehilangan uang ya, ataupun pada saat kita dalam kondisi yang bermasalah ya, kita punya jalan keluar yaitu dari dividennya itu sendiri. Baik, kemudian juga bahwa pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan kepada data yang kita dapatkan ya. Baik, yang pertama itu kita punya namanya tadi SBMA ya, atau Surya Biru Murni Acetylene ya. Berdasarkan data yang kita dapatkan, kita baru mendapatkan dua data ya, yaitu data triwulan 2 dan triwulan 3. Di triwulan 2 itu ada satu data yang belum memenuhi kriteria, yaitu EPS-nya kurang dari 10. Sementara di triwulan ini ada peningkatan sehingga IPS-nya sudah memenuhi kriteria. Jadi untuk triwulan 3 ini semua data memenuhi kriteria ya, sehingga yang asalnya satu kurangnya sekarang sudah semuanya memenuhi kriteria. Lanjut kita akan lihat dari segi per bidang. Dari segi modal ini ada peningkatan, keuntungan tadi ada peningkatan, harga meningkat Rp1 ya, ini berdasarkan data terakhir yang saya dapat ya. Kemudian aset lancarnya meningkat, hutang tetap ya, dan juga kepemilikan ini tetap ya. Untuk kepemilikan ini asing tidak berpengaruh besar karena hanya 0%. Jadi pergerakan asing tidak terlalu berpengaruh di sini ya. Baik, yang berikutnya ini kita lihat dari segi rasio ya, bahwa keuntungannya di triwulan 1 itu 4,19%, di triwulan 2 ya, triwulan 3 itu 4,32%. Jadi simpulan awal kita keuntungannya ini di bawah 10% ya. Selanjutnya kita ingin melihat dari segi potensi baggernya, proyeksi ke depan ya. Untuk proyeksi ke depannya ini EPS-nya 10 tadi ya, dibandingkan dengan nilai bukunya 241, berarti di sini kita punya diskon, ini harga ya, harganya 129 dibandingkan dengan book value-nya 241, jadi kita punya 46%. Jadi dari harga sekarang menuju ke nilai wajar perusahaan itu ada 46%.
apalagi proyeksi kita kalau kita menuju ke PBB 2,5 itu ada kemungkinan sampai ke 360-an%. Jadi di sini ada potensi untuk multi bagger ya. Namun untuk maksimal beli ini kan di 104, harga sudah 129, berarti di sini sudah 24% lebih mahal ya. Berarti untuk perusahaan ini dapat kita simpulkan kalau beli sekarang itu kita harus menambah 24%, tapi ada potensi untuk multi bagger. Perusahaan juga sudah memberikan dividen sebesar 44%, berarti DPR-nya besar ya. Hanya saja dengan besarnya tadi karena valuasinya yang mahal, sehingga dividennya ini 3,5%. Memang sudah di atas inflasi ya, tetapi belum memenuhi kriteria kita yang minimal di 5% ya. Dari segi ketahanan perusahaan ini aset lancarnya 9%, aman, aset lancarnya oke, hutang-hutangnya tadi oke, kemudian kepemilikan juga oke semua. Jadi dari segi perusahaan ini bagus saja, berarti hanya permasalahannya pada valuasinya ya, artinya kinerja perusahaan yang untungnya belum maksimal. Sehingga untuk perusahaan ini dapat kita ambil ya kesimpulan sementara atau opini saya bahwa untuk triwulan ini kita belum bisa untuk menyatakan kita layak investasi, tetapi di triwulan berikutnya kita bisa menunggu ya. Menunggu yang pertama ini tadi karena keuntungannya di bawah 10%, berarti EPS-nya kita harapkan ya, kita tunggu di triwulan berikutnya EPS-nya naik. EPS-nya karena keuntungannya tadi kurang dari 10%, berarti kita mengharapkan EPS-nya naik ya sampai ke 10%, berarti EPS-nya di sekitar 24 ya, atau lebih, itu jauh lebih bagus. Yang kedua, karena valuasinya mahal tadi, berarti harganya juga mestinya turun. Jadi ada dua, supaya cepat perbaikan value-nya supaya baik, ini ada dua yang kita tunggu. EPS-nya naik ke 10%, kemudian harganya juga turun menuju ke valuasi murah, maka itu akan sangat baik ya. Kenapa? Karena perusahaan sudah membagikan dividen yang bagus, tinggal menunggu valuasinya yang lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada BES, Batu Licin Nusantara Maritim ya. Kalau kita lihat dari data awal ya, ini ada satu data di sini yang kita lihat belum memenuhi kriteria ya, yaitu bahwa sama dengan SBMA tadi, keuntungannya ini masih di bawah 10%. SBMA tadi sudah sampai ya. Sekarang di sini IPS-nya belum sampai 10 rupiah ya. Jadi belum sampai 10 rupiah. Untuk data-data lainnya di sini oke saja ya, tidak ada masalah. Kita lihat per bidang dulu. Yang pertama tadi dari segi data awal ini ada satu data yang belum memenuhi kriteria, yaitu IPS-nya kurang dari 10. Yang kedua, dari segi per bidang, book value-nya ada peningkatan, modalnya ada peningkatan, kemudian IPS-nya ya ini ada penurunan, kemudian harga ada peningkatan, aset lancar meningkat, ada peningkatan hampir 2 kali lipat ya. Sekitar 60%-an. Kemudian hutangnya ini ada penurunan ya untuk hutang kepada pihak berelasi, dan kepemilikan ini tetap ya. Asing tidak terlalu berpengaruh karena hanya 0,02%. Jadi selanjutnya kita akan bahas dari segi rasio. Keuntungan triwulan 2 itu hanya 4%, triwulan 3 ini 3%.
Jadi untuk keuntungan ini masih di bawah 10% ya. Yang berikutnya bahwa harga sekarang 254, kita bandingkan dengan nilai perusahaannya ini 163. Jadi harga sekarang ini sudah 56% di atas dari nilai PBP 1 ya, sehingga dia berada di 1,56, PBP nya 1,56 ya. Ya, kalau saya sendiri mengkategorikannya ini wajar, tetapi sudah kalau untuk masuk ini sudah termasuk yang bukan area yang bagus untuk istilahnya kita mau berinvestasi, karena sudah di PBP 1,56. Kemudian untuk maksimal beli maksimal beli ya, belum di PBP 1,5 ya. Kalau kita mengejar ke PBP 2,5 masih ada 60% sebenarnya ya. Tapi kalau menurut saya pribadi 50% itu sudah termasuk yang tadi sudah agak mahal untuk dikejar ya. Kemudian dari segi maksimal beli, harga sekarang sudah hampir anggap saja 3,5 kali ya. 3,5 kali, ibaratnya harga barang itu 100.000, maka kita harus membelinya di harga istilahnya 444.000 ya. Jadi istilahnya 4 kali lebih mahal dari yang seharusnya ya. Jadi seperti itu, sehingga valuasinya ini menjadi mahal, yaitu yang pertama. Yang kedua, dari segi dividen, perusahaan belum membagikan dividen sampai saat ini ya. Mungkin di masa-masa lalu perusahaan membagikan dividen, tapi beberapa tahun terakhir perusahaan tidak membagikan dividen. Baik, selanjutnya kita akan lihat lagi dari segi ketahanan perusahaan. Dari segi free cash flow ada penurunan dari Rp7 ke 6 atau setara dengan 3%. Ini kita kategorikan begini saja ya. Kemudian yang lain-lainnya tadi aset lancar dan lain-lainnya semuanya ini bagus ya. Jadi simpulannya, untuk perusahaan ini ketahanan perusahaannya bagus, tetapi di free cash flow-nya yang sebenarnya lebih dari minus, tetapi masih di area-area kritis ya. Jadi kita ambil kesimpulan saja untuk perusahaan ini. Yang pertama, bahwa keuntungannya kurang dari 10%, berarti valuasi mahalnya ini sebenarnya karena keuntungannya yang kecil ya. Sehingga kita ambil saja kesimpulan awal ya. Kalau istilah kita itu opini saya terhadap saham ini ya, untuk triwulan ini mungkin kita belum bisa untuk menyatakan layak investasi, tapi kita patut menunggu di triwulan-triwulan berikutnya. Yang kita tunggu tentu saja yang kita cek lagi lebih jauh, yaitu IPS-nya tadi. Karena yang pertama, data awalnya itu keuntungannya kurang dari Rp10, plus juga dia kurang dari 10%. Itu yang pertama. Yang kedua, valuasinya mahal. Mahalnya ini tentu saja kita tidak menyatakannya sebagai growth, tapi karena keuntungannya yang kecil ya. Sehingga di sini perlu kita cek juga nanti harganya. Terakhir, untuk free cash flow itu sudah di atas, tapi ya kita perlu hati-hati juga ya. Tapi nanti kita cek lagi lebih jauh. Ini dulu yang menjadi concern pertama. Kalau ini terjadi perubahan, tentu saja nanti datanya akan menjadi lebih baik, free cash flow-nya pun mungkin akan menjadi jauh lebih baik ya. Yang kedua itu tadi adalah yang pertama SBMA, yang kedua BES ya, yang ketiga ini MCOR ya. MCOR atau Bank China Construction Bank Indonesia ya, atau kode tikernya MCOR ya. Sama dengan BES tadi ya, ini kita punya data bahwa kita hanya punya triwulan 2 dan triwulan 3 ya.
triwulan 2 dan 3 untuk IPS-nya atau keuntungan bersihnya itu, ini satu data yang kurang atau belum memenuhi kriteria kita di Rp10 ya. Sebenarnya Rp10 ini adalah opini saya pribadi, ini terserah Anda, kalau tidak mau memakai juga tidak masalah. Hanya saja bahwa saya mengkategorikannya minimal Rp10 itu karena nanti berarti targetnya di Rp100 ya, supaya menghindari karena saham di bursa efek itu kan masih ada 50 ya. Kalau harganya di 50 itu bisa kena harga diam ya, atau bahkan nanti dia kalau kurang likuiditasnya bisa menjadi FCA dan lain-lain, sehingga kita mensyaratkan 100% di atas 50 berarti 100 ya, supaya tidak terjadi masalah di lain waktu seperti itu ya, menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi di sini keuntungannya di bawah 10%, itu yang pertama. Baik, kita lanjut lihat yang ke lain-lainnya, bahwa dari segi book value ya, dari segi modal ini ya. Dari segi modal di sini ada peningkatan Rp2. Dari segi keuntungan juga ada peningkatan, meskipun di bawah 10 tapi ada peningkatan Rp0,5 ya. Segi harga meningkat, lain-lainnya, tapi hutang juga meningkat ya. Jadi dari segi ketahanan ada penurunan sedikit, tapi dari segi valuasi ada peningkatan. Itu yang pertama. Lanjut kita ke rasio-rasio. Yang pertama bahwa keuntungan triwulan 1 4%, triwulan 2 4%, 2. Berarti keuntungan perusahaan ini di bawah 10%. Jadi keuntungan perusahaan di bawah 10%. Harga sekarang di 80 ya. Kalau kita bandingkan dengan book value-nya, berarti ini kita punya besar sekali diskonnya besar sekali ya, 55%. Jadi di harga 80 ke 178 itu 55%. Kalau kita mengejar proyeksi ke target PBV 2,5, ada hampir 5 kali lipat atau 457%. Jadi potensi untuk multi baggernya ini ada ya, besar. Dari segi data seperti itu ya, dari segi teknisnya potensinya besar. Namun berikutnya untuk maksimal beli di 75 ya. Harga sekarang 80, berarti kalau kita beli sekarang ya, ini kita istilahnya harus membayar lebih 7%, tapi 7% saja ya di atas maksimal beli. Misalnya harga 100.000 berarti kita beli 107.000 ya. Sehingga yang kita harus baca begini, bahwa saat kita beli sekarang, misalnya di saat ini kita beli, maka kita menambah 7%, tapi ada potensi untuk jadi multi bagger. Namun pendukungnya, masalahnya adalah pendukungnya keuntungannya ini di bawah 10%. Jadi bisa saja yang proyeksi menjadi multi bagger tapi keuntungannya kecil, bahkan mungkin dia tidak bisa bergerak sampai ke sana. Kenapa? Karena data pendukungnya ini tidak mendukung dia untuk berkembang lebih bagus lagi. Yang berikutnya dari segi dividen, konfirmatornya juga malah di sini perusahaan tidak membagikan dividen. Jadi kalau menurut saya pribadi agak sulit akhirnya kalau menjadi dia bisa berkembang lebih jauh, kalau menurut saya pribadi ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, ini aset lancarnya bahkan hampir 100% ini ya. Kemudian lain-lainnya sampai ke kepemilikan ini tidak ada masalah ya. Hanya saja bahwa semua sahamnya ini ada di bursa. Kenapa? Karena kan perusahaan ini adalah dikuasai oleh asing ya, sehingga biasanya kalau saham itu yang dikuasai asing, maka seluruh sahamnya biasanya harus ada di bursa ya, seperti itu. Baik, kita akan buat kesimpulan sementara kita untuk, atau opini saya, pendapat saya tentang perusahaan ini, bahwa yang pertama keuntungannya ini kan di bawah 10% ya.
Tentu saja kita harus menunggu lagi, melihat lagi ya. Untuk kita investasi mungkin kita perlu melihat lebih jauh, menunggu ke triwulan 4 apakah ada perubahan. Dan yang kita tunggu itu adalah yang pertama IPS-nya. Apakah nanti ada perubahan di IPS-nya dalam artian perbaikan. Yang kedua tadi IPS ini nanti ada dua hubungannya ya. Yang pertama dari segi keuntungannya di bawah 10%, yang kedua juga keuntungannya di bawah Rp10. Yang kedua berikutnya adalah harganya yang sudah mahal. Jadi kita menunggu lagi. Jadi di sini IPS dan harga yang kita cek lagi di triwulan berikutnya. Mudah-mudahan ada peningkatan supaya kita bisa melihat lebih jauh ya. Baru dua itu yang kita untuk dividen itu kita tidak bahas dulu karena perbaikannya yang kita tunggu adalah yang dua ini dulu ya. Baik, itulah pembahasan kita tentang 4 ya. SBMA, BES, MCOR dan PSGO ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi ini bukan perintah aksi atau melakukan aksi, karena ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi ya. Karena lanjutkan setiap investor itu dengan melakukan riset sendiri ya.